Pak Rektor yang sekarang, Dr. Imade Swardana, tidak boleh bersembunyi apabila ada masyarakat meminta penjelasan. Ketika ditanya tentang adanya perselingkuhan, adanya kasus ini dan ini, beliau tutup mulut. Sekarang kalau sudah begini, sudah banyak ribut, lalu rektor itu bersembunyi, kenapa pimpinan di atas itu kok berdiam diri? Saya ingatkan, hal ini kalau dibiarkan merupakan satu penistaan terhadap masyarakat di daerah miskin. Bapak Ayub, saat ini lagi viral Bapak, ya, tentang permasalahan di IAKN Kupang, ya, yang dulunya adalah stuck ya. Ya. Dan saya cukup prihatin melihat permasalahan yang ada beberapa waktu ini. Dari satu permasalahan belum selesai, muncul permasalahan yang baru. Baik. Dan terakhir kemarin sampai viral tentang pemberhentian wakil rektor dan dekan yang dianggap tidak sesuai prosedural. Ya. Mungkin saya bisa minta sedikit pendapat Bapak tentang permasalahan ini. Baik, terima kasih. Kalau saya diminta untuk berkomentar terkait dengan masalah IAKN, maka ya saya juga dapat bisa memberikan pikiran-pikiran. Karena kenapa? Karena pendiriannya dulu kan masih menggunakan masih swasta. Nah, masih swasta, mereka tadinya masih bekerja sama dengan Unkris, tapi kemudian mereka harus namanya sekolah tinggi harus mempunyai gedung. Nah, saat untuk mempunyai gedung, yang datang bertemu dengan saya adalah almarhum Bapak Setsnae, itu tokoh bersama Pak Harun, Dr. Harun Atunis yang pernah menjadi rektor pertama. Mereka bertemu dengan saya meminta agar dipinjam pakai gedung dari Kabupaten Kupang, dan saya menyetujui itu sehingga mereka menggunakan ex gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang yang sudah pindah ke Welamasi. Jadi habis itu hal yang kedua juga Dr. Harun Atunis juga pernah minta saya untuk menjadi dosen khusus S2 dan S3. Cuma waktu itu 2 kali minta saya, tapi saya tolak waktu itu karena waktu itu saya juga masih menjadi bupati. Jadi saya menolak untuk terlibat sebagai dosen. Nah, sehingga saya merasa mempunyai tanggung jawab juga untuk turut memberi kontribusi pikiran-pikiran tentang stabilnya lembaga pendidikan itu. Apalagi saya selain pernah menjadi bupati, tahu tentang administrasi pemerintahan, tapi juga saya akademisi dari Universitas Nusa Cendana, dan saya juga punya pengalaman pernah pimpin universitas terbuka di Kupang. Apa yang sebenarnya saya mau omong, saya waktu itu dipakai sebagai pimpinan karena tren penerimaan mahasiswa dia terjun dari 8.000 turun sampai tinggal 4.000. Maka dicarilah pemimpin yang bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Maka begitu saya diminta dari 4.000 naik sampai 24.000 dalam 5 tahun. Nah, itu artinya bahwa ketika kita dipercaya oleh negara, oleh pemerintah untuk menjadi pimpinan, apalagi dalam institusi pendidikan, institusi yang melayani publik dalam hal ini, harus menjaga kepercayaan itu agar betul-betul kepercayaan dari masyarakat itu jangan sampai luntur lalu terjadi penurunan. Apalagi ini pendidikan tinggi Kristen negeri, berarti
Di dalamnya juga ada taruhan etika kepemimpinan secara Kristiani. Ya, tidak boleh merugikan orang-orang kecil, tidak boleh ya asal bijak lalu membisu, lalu membiarkan kepercayaan masyarakat itu tercoreng, membiarkan kepercayaan masyarakat itu menurun. Nah, ini yang saya melihat komentar-komentar dari luar. Saya juga merasa ya terima kasih saya dipercaya untuk bisa memberikan suara ini. Pertama, kalau saya diminta adalah permintaan saya ialah saya berharap agar Pak Rektor yang sekarang, Dr. Imade Suwardana, tidak boleh bersembunyi apabila ada masyarakat meminta penjelasan. Karena saya ikuti dari waktu lalu, ketika ditanya tentang adanya ya perselingkuhan, adanya kasus ini dan ini, beliau tutup mulut. Kalau beliau tutup mulut, loh itu kan dari sisi etika Kristen kan tidak baik memberi pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi di dalam institusi yang dia pimpin, apalagi pendidikan tinggi, pelayanan kepada masyarakat kecil, dan juga itu ada label Kristen, ya. Jadi dia harus bertanggung jawab, memberikan pertanggungjawaban. Kalau sampai cara ya kepribadian seorang pemimpin ya akademisi seperti ini dengan gelar akademik tertinggi, apabila tidak melakukan itu, ya kenapa harus dipertahankan? Maka yang saya minta adalah Pak Menteri Agama yang membawa institusi itu harus jangan membiarkan kendala ini, harus turut memberikan perhatian serius. Karena sekarang tadi Pak bilang viral, artinya sudah viral. Nah, biasa dalam ilmu hukum no viral, no justice. Nah, sekarang kalau sudah begini, sudah banyak ribut, lalu rektor itu bersembunyi, kenapa pimpinan di atas itu kok berdiam diri? Saya ingatkan, hal ini kalau dibiarkan merupakan satu penistaan terhadap masyarakat di daerah miskin. Daerah ini daerah miskin. Daerah ini daerah miskin. Dan tindakan yang beliau saya lihat ada dalam dua hal. Pertama, jumlah mahasiswa yang sudah diusulkan, sudah di SK-kan tinggal dilayani, lalu kemudian seenaknya dipotong di dalam pertengahan semester. Nah, dipotong jumlahnya, itu artinya anggaran dari pusat yang harus turun di daerah miskin, dia hilangkan separuh. Kenapa dia lakukan itu? Beliau ini orang penting dari daerah maju, dikirim dipercaya oleh negara datang untuk memimpin di daerah miskin seperti ini, harus membangun daerah miskin. Jangan membatasi aliran uang untuk mahasiswa yang dipotong supaya turun, supaya dinikmati oleh masyarakat miskin di daerah miskin. Coba satu mahasiswa nilainya berapa? Kalau dia potong 10, 20, apalagi ratus, apalagi berapa itu berarti bahwa seolah-olah menghambat ya arus uang turun dari pusat untuk daerah miskin. Padahal salah satu indikator kemiskinan adalah itu apa? Tamatan perguruan tinggi. Dan anak-anak dari desa, anak-anak yang pada umumnya masyarakat miskin. Kalau masyarakat miskin datang karena ada beasiswa, lalu ketika dihentikan ya mereka pasti pulang kampung. Berarti membatasi upaya untuk menaikkan ya apa itu tamatan perguruan tinggi, ya angka tamatan perguruan tinggi S1 pada umumnya seperti itu. Berarti dia datang dikirim oleh negara ya melalui Menteri Agama untuk memimpin di daerah sini, lalu menghambat arus turunnya uang. Itu dasarnya apa? Ini adalah suatu penistaan. Ini sebenarnya ya menghambat ya aliran uang turun ke sini, lalu kemudian menghambat nasib anak-anak keluarga miskin untuk mengikuti kuliah. Apa dasarnya? Apa motifnya? Apa untungnya? Kalau dia tidak mengganti itu lalu uang turun, apa ruginya beliau? Beliau kenapa tidak berbicara? Harus berbicara. Kalau tidak berbicara,
maka Menteri Agama harus, apalagi dia kan dari daerah maju, datang memimpin di daerah, apalagi datang, ya waktu itu kita perguruan tinggi itu didirikan dari awal dengan segala keterbatasan. Tapi dengan upaya orang-orang yang di sini yang dianggap tidak berkualitas, lalu sudah memajukan itu, sudah tingkatnya sudah maju, kenapa tidak mempertahankan supaya tetap naik, tetapi turun? Dan saya mau katakan, ketika jumlah mahasiswa yang harus menerima beasiswa dipotong, mereka kembali, dampak yang besar adalah kepada masyarakat, kepercayaan mereka terhadap institusi ini. Nah, ketika kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini menurun, maka angka partisipasi masuk itu juga akan menurun. Nah, dia menurun pada saat kepemimpinan orang yang dipercaya yang datang dari daerah maju. Nah, ini saya ya menganggap bahwa ini satu hal yang perlu harus ada tanggapan. Kalau beliau tutup mulut, ada pimpinan, ada atasan. Jadi harus lalu berikut. Saya mendengar juga ada pegawai yang sudah lama mengabdi. Saya dengar-dengar ada yang berasal dari Kabupaten Kupang. Nah, lalu kemudian dia mengabdi sudah belasan tahun, tapi kemudian namanya dihilangkan, lalu kemudian yang baru yang datang. Bahkan saya dengar-dengar ada yang punya hubungan dengan ya pejabat-pejabat di dalam situ, anaknya diterima. Ini kan sudah namanya KKN. Nah, kenapa ini dibiarkan tetap terjadi? Kenapa ini? Jadi mengurangi jumlah beasiswa supaya menekan kepercayaan publik masyarakat terhadap institusi ini, tapi di lain pihak menghambat peluang orang yang sebenarnya dia sudah lama mengabdi di sini, tidak diproses pengangkatannya, tapi diganti dengan orang lain. Itu dasarnya apa? Itu motif apa? Ini indikasi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sekali lagi, seolah-olah membiarkan daerah miskin ini ya tetap terhambat untuk bersaing dengan daerah-daerah maju. Nah, ini yang saya lihat. Jadi saya berharap ya kalau memang saya ikuti masyarakat, banyak juga yang sudah bersurat. Saya lihat ada yang bersurat kepada Pak Menteri, tapi saya anggap bahwa ya melalui podcast seperti ini suara kita diviralkan terus-menerus supaya ya ada perhatian, dan ini memang harus ada tindakan. Kita tidak menolak beliau secara pribadi, tetapi kondisi beliau menyikapi sikap tuntutan masyarakat seolah-olah tidak ada arti apa-apa, tuli buta terhadap koreksi dan suara-suara dari masyarakat, ini gejala tidak baik. Gejala yang tidak baik ini bisa menimbulkan polemik tambah banyak. Masalah bisa beranak masalah dan makin besar. Nah, apakah membiarkan daerah yang miskin ini tidak maju hanya dengan masalah? Ini juga satu hal yang tidak baik. Dan saya pikir saya akan ikuti masalah ini dan kita akan bersuara terus. Mungkin makin lama ya ada tokoh yang mau berbicara, mari kita berbicara. Tapi Pak Menteri, tolong harus memberikan perhatian kepada kasus seperti ini. Kasus di daerah miskin, kasus yang sebenarnya menghambat ya peluang bagi orang miskin untuk mengikuti pendidikan tinggi. Terima kasih. Oke Bapak, terima kasih Bapak untuk pandangan Bapak dan pendapat Bapak mengenai kasus yang sedang melanda IAKN Kupang ini. Dan kita sama-sama berharap supaya segala polemik dan permasalahan yang ada bisa segera terselesaikan. Mungkin itu saja dulu Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Sudah mau bersama-sama dengan kami. Baik, terima kasih. Ya.
Oke, viewers, sampai jumpa lagi pada podcast kita selanjutnya. Bye-bye. Agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, oh. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Dia tersenyum. Oh, berusahalah agar Dia tersenyum. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, oh.